Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ahas dari kelas SI BI 19 SIP. Di sini saya akan melanjutkan podcast saya dalam UTS dengan mata kuliah Business Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Business Intelligence pada Google Data Studio. Sebelumnya, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Jadi, saya sudah mencarinya dan mendapatkannya pada platform kaggle.com. Nah, di sini kalian bisa langsung saja masuk ke websitenya yaitu www.kaggle.com. Nah, di sini kalian langsung aja pilih dataset, lalu searching dan cari dataset yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan dataset dengan judul Student Performance in Exams. Di sini juga saya sudah mendownloadnya dan sudah saya dapatkan dan sudah saya simpan pada device saya. Kemudian untuk dataset tersebut kita upload pada sebuah Google Drive yang akan nantinya secara otomatis akan kita dapatkan pada Google Data Studio. Nah, caranya kita langsung saja terlebih dahulu kita harus buat foldernya. Jadi di sini saya membuat folder baru dengan nama TS Putri Ahas. Lalu buat. Oke, setelah foldernya terbuat, kita double klik saja. Di dalam folder ini, kita juga harus mempunyai folder lagi. Jadi, saya membuat nama folder lagi dengan nama UTS BI. Lalu buat. Oke, setelah folder ini dibuat, kita langsung saja mengupload sebuah file atau dataset yang telah kita dapatkan tadi pada Kaggle. Ini kita langsung saja ke baru, lalu upload file, lalu pilih file yang akan kalian upload. Di sini saya menggunakan Student Performance dengan format filenya itu CSV ya. Setelah datanya itu terupload pada Google Drive, kalian langsung saja double klik, lalu dia akan menampilkan sebuah gambaran isian dari dataset tersebut. Sebentar, kurang lebih gambarannya itu akan seperti ini ya. Lalu saya langsung saja ke Google Spreadsheet. Dan dalam Google Spreadsheet ini kita bisa kita bisa melakukan cleaning data. Jadi kita juga bisa melihat apa aja sih yang ada dalam dataset kita itu dan ada berapa aja sih kolom yang ada di dataset kita. Nah, di sini saya mempunyai dataset sebanyak 8 kolom dengan jumlah datasetnya itu ada. Tunggu sebentar, masih loading ya. Ada 1001 dataset, jadi dikurangin satu slice header, jadi sebanyak 1000 dataset. Oke, di sini juga saya akan melakukan cleaning data. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan kolom dengan judul lunch, jadi saya akan langsung saja hapus dengan cara klik kanan, lalu pilih hapus kolom. Nah, setelah kolomnya terhapus, data siap digunakan pada Google Data Studio. Nah, ini secara otomatis disimpan pada Google Drive ya. Lalu kita langsung saja pada Google Data Studio. Nah, pada Google Data Studio ini kita langsung saja ke buat. Di sini kita ke buat. Lalu pilih sumber data. Nah, sumber data di sini dia akan menampilkan ini. Tunggu sebentar ya, masih loading. Nanti kita ulangi. Oke. Kita pilih yang Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini jadi dataset yang telah kita cleaning tadi akan secara otomatis melink pada
Google Data Studio. Nah, kita klik aja. Oke, wait. Sebentar ya, masih loading. Nah, kita pilih pada file study and performance yang tadi yang akan kita gunakan. Lalu, nah ini opsinya udah dicentang semua ya. Lalu kita langsung saja kehubungkan. Setelah dihubungkan, sebentar masih loading. Nah, kita langsung saja pada dimensi. Di sini ada 7 dimensi dengan 1 metrik atau recount count. Nah, kenapa 7 dimensi? Karena kita sudah menghapusnya tadi satu kolom tadi ya, kolom lunch. Jadi sisanya itu tinggal 7 kolom atau 7 dimensi. Nah, dengan tipe datanya, gender itu teks, math score itu angka, parental level of education yaitu teks, ras atau etniknya itu teks, reading score-nya itu angka, test preparation scores-nya itu teks, lalu writing score-nya itu angka, dengan read score itu yaitu angka. Di sini kita langsung saja kepada buat laporan. Sebentar, dia masih loading. Oke, kita langsung tambah ke laporan. Oke, setelah laporannya muncul, di sini akan terdapat 2 dimensi atau masih 2 kolom ya. Nah, di sini juga saya bakal turunin dulu. Saya turunin, lalu saya beri judul. Di sini tinggal langsung aja pilih teks, lalu kalian bisa atur jarak atau isi yang diinginkan. Nah, sebesar ini saya akan memberikan judul performance, student performance, student performance in exam. Gimana sih spellnya? Seperti ini ya. Dan sini juga kita bisa mengubahnya menjadi lebih besar atau dengan gaya teksnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini saya menggunakan sebesar 28. Besar. Saya tambah lagi menjadi 32. Sudah berubah, sudah ya. Oke, sepertinya cukup ya. Saya akan pindahkan ke tengah. Nah, kurang lebih judulnya seperti ini, Student Performance in Exams. Lalu di sini juga saya bisa menambahkan gambar dengan cara pilih gambar. Di sini bisa mengupload dari komputer atau gambar yang ada di device kalian bisa dimasukin pada Google Data Studio ini atau dengan URL. Saya memilih dengan URL. Caranya kalian langsung saja masuk ke Google kalian, Google search kalian, lalu pilih atau cari gambar yang kalian inginkan. Lalu setelah kita menemukan gambarnya, kita klik kanan, lalu copy image link. Langsung saja.
Setelah kalian mempunyai link tersebut, kalian upload dengan URL, lalu paste pada sisipkan gambarnya dengan web. Nah, ini sudah bisa disisipkan. Kita sisipkan. Gambar akan secara otomatis muncul pada laporan kita. Kita sesuaikan saja gambarnya. Saya buat lebih kecil ya, agar enak. Nah, ini juga bisa disimpan di sini saja. Oke. Setelah itu, saya akan menambahkan dimensi atau kolom pada laporan saya. Saya akan buat perbesar dulu, agar enak ya. Ini kita bisa perbesar. Kita buat lebar saja agar lebih jelas. Sebesar ini. Oke, cukup. Sebesar ini. Lalu kita akan menambahkan beberapa dimensi atau beberapa kolom pada laporan saya. Caranya, di sini kalian lihat saja ada ada perintah dimensi dan perintah tambahkan dimensi. Kita klik saja. Ini gendernya sudah, berarti saya akan memilih dengan ras dulu ya. Nah, etnik. Lalu kemudian saya tambahkan parental level of education. Lalu saya tambahkan lagi, sepertinya saya akan menambahkan semuanya ya. Test preparation course. Lalu tambahkan dimensi, rating, score. Ini juga sebenarnya bisa digeser aja nih kayak gini nih. Kan reading score bisa tambah ke bawah, cuman saya lebih nyaman tambahkan gini sih, karena laptop saya lemot jadi agak susah. Nah, reading udah, reading belum ya? Reading score tambahkan juga, lalu tambahkan juga math score matematika. Oke, ini adalah bentuk dari laporan saya. Lalu sini juga bisa ke bawah, sini metriknya tuh record ke on, atau kalian juga bisa ubah metriknya menjadi atau menambahkan atau diubah juga bisa. Ini opsional. Nah, sini di bawah juga masih banyak. Nah, di sini juga saya akan menampilkan sebuah diagram dari laporan saya dengan cara langsung saja ke tambahkan diagram. Ini kalian bisa pilih ya, bentuk diagramnya itu mau batang, lingkaran, atau Google Maps, atau garis. Nah, di sini saya akan menggunakan garis, diagram garisnya seperti ini aja. Nah, saya akan simpan di sini. Akan saya perbesar juga ya, perbesar lebih enak, perbesar. Ini ya. Lalu ini juga bisa diubah nih, misalkan ini kan dimensinya gender, kalau kalian mau diganti jadi ras atau parental level education itu bebas. Nah, di sini saya menampilkan record count-nya tuh ada 518 dengan math score 32. Ini male-nya, ini female-nya. Oke.
Nah, di sini juga kita bisa menambahkan berbagai diagram. Saya juga mau menambahkan diagram batang. Nah, ini berbagai diagram ya. Nah, ini juga kayaknya kalau diagram batang itu lebih jelas ya. Misalkan ini si male female-nya itu, misalkan yang grup C-nya itu mempunyai nilai sebesar 33,88%, lalu yang grup D-nya itu mempunyai 25,54% dan sebagainya. Oke, ini gambaran data yang telah saya olah pada Google Data Studio. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan yang telah saya perbuat, dan maafkan karena saya masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.